kan begini ya, walaupun sekarang kan sudah mulai banyak, tes uji kompetensi kita ya, tes potensi minat dan bakat dan lain sebagainya, tetapi saya kira ya, dia tidak akan bisa memastikan dan menjelaskan 100% terkait dengan apa yang kemudian ada dalam diri kita. Karena kan kalau kita berbicara tentang pengembangan diri, maka dalam dalam benak kita yang akan kita kembangkan itu adalah potensi yang ada dalam diri kita, ya. Keunggulan-keunggulan yang ada dalam diri kita, bakat-bakat yang ada dalam diri kita. Nah, terkait dengan peta potensi itu kan kita kita kan tidak tahu ya, tidak tahu, relatif masinisme itu kan 2 hal. Yang pertama, apa saja bakat yang ada dalam diri kita. Kita kan nggak tahu nih, apa saja. Ya mungkin sejauh ini kita sudah menemukan, oh ternyata bakat saya public speaking. Oh ternyata bakat saya leadership, ya kepemimpinan. Oh ternyata bakat saya, apa, bahasa asing begitu ya. Mungkin kita sudah bisa ketemu begitu ya, apa bakatnya. Tetapi kan kita tidak bisa menjelaskan seberapa banyak bakat yang ada dalam diri kita. Apakah cuma satu? Apa mungkin 2, 3, atau bahkan lebih begitu. Kita kan nggak tahu ya. Mungkin hari ini kita merasa bakat saya di public speaking, padahal ternyata dia punya kemampuan dalam hal menulis, bisa saja begitu. Atau ternyata dia merasa, "Oh, bakat saya adalah menulis," padahal bisa saja bakat dia menyanyi begitu ya. Jadi ada banyak, sekali sebenarnya bakat-bakat yang mungkin ada dalam diri kita. Nah, hari ini mungkin kita sudah ketemu satu atau 2 bakat, tapi yakinlah bahwa bisa saja bahwa ternyata bakat kita tidak hanya satu itu, tidak hanya 2 itu, tapi boleh jadi 3, 4, dan bahkan, seterusnya. Itu satu. Yang kedua, yang relatif nisbi itu adalah kalaupun kita punya bakat, misalnya kita punya talenta dalam dunia public speaking, maka kita pun tidak akan bisa memastikan sampai di mana batas akhir dari kemampuan kita, ya kan? Batas akhir dari kemampuan kita, batas atas dari kemampuan kita. Ibaratkan misalnya batas atas itu 10 misalnya, 10 maksimal. Nah, kalau ada pertanyaan, kemampuan kita batas batas atasnya di mana? Apakah di angka 10, apakah di angka 9, apakah di angka 8, kan kita nggak tahu, begitu ya? Batas atas kemampuan kita itu kan nggak tahu. Saya kira nggak tahu, dan bahkan orang-orang hebat ya, misalnya kalau kita sebut ada Cristiano Ronaldo, ada Lionel Messi ya, kalau di dalam dunia sepak bola ya. Atau kalau dalam dunia-dunia yang lain, dunia bisnis misalnya kita mengenal ada Bill Gates dan segala macam ya, atau bahkan Jack Ma dan, tokoh-tokoh lain. Saya yakin mereka juga tidak akan pernah menyadari, tidak akan pernah tahu di mana batas atas kemampuan mereka. Jadi batas atas kemampuan mereka, batas akhir kemampuan mereka. Nah, karena tidak ada yang tahu ya, karena peta potensi itu masih nisbi, tidak ada yang tahu apa bakat dia yang, sesungguhnya begitu dan di mana batas batas atas dari bakat itu, maka yang terjadi adalah proses pengembangan diri itu tidak boleh berhenti gitu loh. Proses pertumbuhan itu tidak boleh berhenti. Jadi dia harus terus mengembangkan dirinya. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah tahu di mana batas akhirnya. Karena itu kemudian kata kuncinya, ya karena kata kunci peta potensi itu nisbi, maka dampaknya adalah yang hanya boleh menghentikan proses perkembangan diri kita, pengembangan diri kita adalah kematian, begitu. Ya kan? Usia gitu, ketika usia kita sudah selesai, ketika, kita sudah meninggal, itu adalah batas akhir di mana kita tidak bisa lagi melakukan proses pengembangan diri. Kenapa? Karena ya udah selesai begitu. Nah, tetapi selama usia kita masih di kandung badan, selama kita masih hidup, apalagi masih sehat ya, maka kita tidak boleh berhenti, ya kan? Kita tidak boleh berhenti, kita harus terus melakukan pengembangan diri. Karena itulah kemudian konsistensi menjadi kata wajib. Selama usia kita masih ada, selama umur kita masih ada, maka kita wajib untuk konsisten dalam usaha pengembangan dirinya. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu di mana batas akhir. Karena begini ya logikanya, kalau seandainya ya ternyata Allah itu ngasih kita sebuah bakat yang batas akhirnya 9, tapi kita di angka 7 sudah merasa berhenti, sudah merasa cukup, ya udah deh cukup di angka 7 saja begitu, cukup di level segini saja, ya. Kita sudah merasa cukup, padahal ternyata rahasianya, karena yang tahu rahasia itu cuma Allah, ternyata Allah ngasih rahasia, Allah, punya rahasia ternyata batas akhirnya itu adalah 9, maka kita punya tanggung jawab. Harusnya kita tidak boleh berhenti di angka 7, harusnya kita berhenti di angka 9, begitu. Ya kan? Itulah salah satu rahasianya kenapa kemudian Allah itu ngasih ngasih batas akhir itu sebuah misteri. Kenapa? Agar kita tidak berhenti dalam proses pengembangan diri, ya kan? Agar kita tidak berhenti dalam proses pengembangan diri, agar kita terus menjadikan pengembangan diri menjadi sebuah kebiasaan, konsistensi setiap hari. Tidak hanya kemarin, tapi juga hari ini, tapi juga besok, lusa, dan seterusnya, ya kan? Nah, karena itulah kemudian Bapak Ibu semua, karena itu kalau kemudian kita setiap hari melakukan proses, konsisten melakukan pengembangan diri, konsisten belajar, konsisten tumbuh, maka sesungguhnya kita sedang memaksa diri kita agar menjadi seorang yang, best version ya, menjadi seorang yang, berada pada versi terbaik begitu. Jadi kita itu memang dituntut untuk menjadi versi terbaik dalam diri kita. Saya kira salah satu ungkapan yang sangat bagus sekali ya, dari hadis, Nabi begitu, kalau hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin, maka kita menjadi orang yang
beruntung begitu. Tapi kalau hari ini sama ya atau bahkan kemudian hari ini, lebih buruk dibandingkan hari kemarin, maka kita menjadi orang yang, merugi dan bahkan celaka. Jadi pilihannya cuma 3, untung ya, beruntung, rugi, atau celaka. Nah, dari 3 pilihan ini kan yang bagus cuma satu, duanya kan nggak bagus ya. Begitu ya. Jadi dari 3 ini satu bagus, 2 enggak gitu. Beruntung, rugi, atau celaka. Karena kita tidak punya pilihan lain kecuali memilih beruntung, maka kita harus memastikan bahwa hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Besok lebih baik dibandingkan hari ini, lusa lebih baik dibandingkan besok, begitu. Nah, dengan cara begitulah maka kita sesungguhnya sedang memastikan diri kita dalam best version, dalam versi terbaik. Jadi kalau ditanya misalnya, versi terbaik dari diri kita kapan? Hari ini, gitu. Tapi ketika besok kita masih diberikan usia, ditanya lagi, kapan versi terbaik diri kita? Ya besok, begitu. Tapi kalau sampai lusa kita masih hidup, ditanya, kapan versi terbaik dari diri kita? Lusa, begitu. Jadi versi terbaik. Nah, versi terbaik diri kita itu adalah diri kita dalam versi terbaik. Jadi Bapak Ibu, kita itu memang tidak dituntut untuk menjadi orang yang lebih baik dibandingkan orang lain, begitu ya. Kenapa? Karena kan potensi kita kan beda-beda ya. Kalau ada orang yang jago masak, ya tidak tidak harus dia kemudian menjadi orang yang mengalahkan orang yang jago nyanyi, kan nggak juga begitu. Karena kan setiap kita kan punya potensi masing-masing. Nah, tetapi tugas kita adalah memastikan kita menjadi diri kita sendiri tapi dalam versi yang terbaik. Ya kan? Kita menjadi diri kita sendiri tapi dalam versi yang terbaik ya, best version, be best version. Jadi menjadi diri kita sendiri tapi dalam versi yang